Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga Allah senantiasa melindungi kita dan melancarkan serta memudahkan rezeki kita. Saudara-saudaraku semua, di penghujung tahun 2021 ini, saya akan mengetengahkan sebuah renungan. Ketahuilah bahwasanya bergantinya tahun adalah merupakan tanda bahwasanya umur kita semakin berkurang dan bertambah usia kita. Boleh kita bangga, boleh kita bahagia dengan tahun baru ini, akan tetapi ingatlah bahwa kita hidup di dunia ini akan menjalani atau menghadapi 5 macam kegelapan. Yang kegelapan itu akan menyengsarakan kita. Akan tetapi kegelapan itu dapat kita sirnahkan dengan 5 macam. Seperti yang dinasihatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 5 macam kegelapan itu adalah: yang pertama, hubbud dunya zulmatun wassirajulaha at-taqwa. Terlalu cinta terhadap dunia adalah merupakan kegelapan. Dan untuk menghilangkan kegelapan hubbud dunya tersebut adalah takwa kepada Allah. Hubbud dunya atau terlalu cinta terhadap dunia dikatakan sebuah kegelapan, karena orang yang terlalu cinta terhadap dunia, ia akan berani melakukan sesuatu yang syubhat. Artinya sesuatu yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Apabila seseorang sudah berani memakan barang yang syubhat, maka ia akan berani memakan sesuatu yang makruh, yang dibenci oleh agama. Dan apabila sudah berani melakukan hal yang makruh, maka dapat dipastikan orang itu akan berani melakukan al-muharramat, sesuatu yang dilarang oleh agama. Maka untuk mengatasi kegelapan cinta dunia itu adalah dengan takwa. Kalau takwa kepada Allah, ia akan selalu takut dan akan selalu berhati-hati dalam apapun. Yang kedua, kegelapan yang kedua adalah wadzambu zulmatun wassirajulaha at-taubah, yaitu dosa. Dosa adalah suatu kegelapan, karena bila seseorang melakukan dosa, maka dosa yang dilakukan akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Maka ketika orang itu taubat, hilanglah titik hitam itu. Maka ketika berbuat dosa lagi, maka titik hitam itu akan muncul lagi, dan akan muncul terus dan terus, akhirnya hatinya menjadi gelap. Untuk menghilangkan
Kegelapan berupa dosa itu adalah dengan cara taubat. Taubat adalah salah satu cara untuk dapat mengkilapkan hati kita, sehingga hati kita menjadi mengkilap. Kegelapan yang ketiga adalah wal qabru zulmatun wassiraju laha la ilaha illallah. Wal qabru zulmatun wassiraju lahu la ilaha illallah. Kegelapan yang ketiga adalah kubur. Alam kubur adalah alam yang pasti semua manusia akan melaluinya. Dan alam kubur adalah suatu alam antara dunia dan akhirat. Setelah manusia meninggal dunia, maka orang itu akan masuk ke dalam kubur, dan di dalam kubur itu kita sudah meyakini bahwa di dalamnya ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Maka untuk menghilangkan kegelapan alam kubur, kesengsaraan alam kubur itu adalah dengan la ilaha illallah. Orang yang selalu membaca la ilaha illallah kemudian mengamalkannya, maka ia akan selamat dari siksa kubur. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya dengan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Kegelapan yang keempat adalah wal akhiratu zulmatun wassiraju laha al a'mal. Akhirat adalah kegelapan dan cahayanya adalah dengan amal. Artinya, sebagaimana kita yakini bersama bahwa akhirat adalah tempat yang terakhir, akhirat adalah perjalanan yang panjang, maka akhirat itu ada dua. Satu, surga, dan yang kedua adalah neraka. Untuk kita dapat selamat dari akhirat, sehingga kita dapat masuk surga, maka hanya dengan satu amal baik. Oleh karena itu, maka kegelapan akhirat dapat disirnahkan dengan amal-amal yang soleh. Orang yang yakin benar bahwa akhirat adalah tempat perjalanan yang abadi, tempat yang abadi untuk manusia, maka ia akan selalu mempersiapkan dirinya untuk kehidupan di akhirat dengan memperbanyak amal-amal soleh. Yang kelima, wassiratu zulmatun wassiraju laha al-yaqin. Sirat, jembatan di akhirat nanti, ada satu sirat atau jembatan titian yang semua manusia akan melaluinya. Kalau orang itu selamat dari sirat, dari jembatan itu, maka ia akan masuk surga. Nah, kegelapan, kesusahan di siratul mustaqim itu dapat kita sirnakan dengan keyakinan. Dapat kita lalui dengan keyakinan. Keyakinan dengan hidayah Allah. Maka orang yang yakin dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian orang itu melakukannya petunjuk-petunjuk Allah, maka ia akan selamat dari siratul mustaqim. 5 inilah yang disarankan, yang dinasihatkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, merupakan kegelapan yang pasti semua manusia akan mengalaminya. Dan 5 macam adalah untuk bisa selamat dari kegelapan itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di penghujung tahun 2021 ini, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Karena orang yang bahagia, orang yang akan mendapatkan keselamatan adalah orang yang apabila tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dan tahun yang akan datang, tahun besok adalah lebih baik daripada tahun ini. Itulah orang yang akan mendapatkan bahagia. Itu saja sebagai renungan akhir tahun ini. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan hamba yang selamat, hamba yang mendapatkan kebahagiaan, hamba yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.